Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa taba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, pagi hari ini kita masih mendapatkan nikmat sholat, nikmat iman, nikmat Islam yang kita jalani, yang kita miliki. Ini adalah nikmat terbesar yang Allah karuniakan kepada kita. Alhamdulillah. Hari ini saya bawa 3 kitab. Kita akan membahas menyangkut suatu keyakinan yang sering disesat-sesatkan oleh sebagian orang. Para ulama, atau kita katakan sebagian ulama, seperti yang akan kita lihat nanti, berkesimpulan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah makhluk pertama. Kok bisa Ustaz? Kan lahirnya abad ke-6. Iya, jasadnya Pak. Kita bicara sisi ruhaniyahnya. Ruhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruhnya ya, artinya entitas non fisiknya, ruhnya. Sebenarnya Pak, kita ini sebelum tercipta ke alam dunia, jasad kita ini, ruh kita itu udah ada duluan. Khalqul arwah sabiqun ala khalqil ajsad. Jadi sebelum kita terlahir, sebelum saya, bapak semuanya terlahir di alam dunia ini, ruh kita itu sudah tercipta lebih dulu. Itu harus kita tahu. Nah, pertanyaannya sekarang, ruh yang pertama kali diciptakan itu ruhnya siapa? Nah, jawaban sebagian besar, sebagian ulama, itu ruhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dalilnya nggak nih? Yang suka nanya-nanya dalil, sekarang saya paparkan dalil. Banyak dalilnya. Cuma sekarang, masalah orang zaman sekarang tuh begini Pak. Kalau melihat penjelasan yang belum bisa dicerna, kadang-kadang suka ada orang buru-buru bilang, oh ini nggak ada dalilnya, ini nggak ada landasannya, ini bertolak belakang dengan Al-Quran. Jadi ada orang-orang yang saya perhatikan zaman sekarang itu, kalau nggak tahu dalil itu sama dengan nggak ada dalil gitu. Ya padahal kalau nggak tahu kan nggak tahu, bukan berarti nggak ada kan? Dalilnya ada, cuma bapak nggak tahu gitu. Kira-kira kan begitu. Cuma orang zaman sekarang nih kadang-kadang dikit-dikit kalau merasa, ih kok aneh nih, kok beda nih, langsung bilang nggak ada dalilnya, tidak ada ayat Al-Qur'annya, tidak ada hadisnya dhaif. Oh, tidak tahu dalil itu bukan berarti nggak ada dalil. Ada banyak hal dalam masalah keagamaan orang awam tidak tahu dalil. Kalau tidak tahu ya tidak tahu, jangan bilang nggak ada. Saya tidak tahu apa yang ada di balik saku bapak itu. Tapi kalau saya nggak tahu apa artinya nggak ada, ya belum tentu. Ada, cuman saya nggak tahu. Sesederhana itu. Jadi saya kira kita perlu kerendah hatian dalam melihat masalah-masalah keagamaan ini. Serahkan penjelasan kepada ahlinya. Dan sekarang mari kita minta penjelasan para ahli menyangkut kesimpulan yang satu ini. Benar nggak bahwa ruhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam awal makhluk khalaqahullah,
makhluk pertama yang Allah ciptakan. Ini keyakinan yang asing atau bukan gitu loh dalam akidah Islam itu. Jawaban sementara kita tidak asing. Justru dari dulu ulama udah banyak bilang begitu, Pak. Siapa ulama yang bilang? Ulama Syiah? Bukan. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berkesimpulan bahwa ruhnya Nabi Muhammad SAW adalah makhluk yang pertama. Berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis. Ya, ada satu hadis, Pak. Itu hadis sebagian ulama menyebutnya hadis dhaif, hadis lemah. Hadis lemah ada yang menyebutnya hadis palsu. Yaitu hadis yang menyebutkan bahwa Nabi bilang ke Sayyidina Jabir, salah seorang sahabat namanya Jabir, sering disebut dengan hadis Jabir. Ini Nabi bilang, awal ma khalaqallah nuru nabiyyi ya Jabir. Jabir, makhluk pertama yang Allah ciptakan itu adalah cahaya nabimu. Ini redaksi hadis ini, sebagian ulama mengatakan ini hadis lemah. Hadis lemah nggak bisa dijadikan sandar dalam akidah. Betul. Itu hadis lemah, sebagian menyebutnya hadis palsu. Tetapi yang ingin kita katakan adalah ada hadis lain atau ada dalil lain yang menunjukkan atau yang bisa menyimpulkan bahwa makna hadis ini benar. Kok bisa begitu Ustaz? Begini nih. Ini redaksi yang tadi awal ma khalaqallahu nurun nabiyyika ya Jabir. Redaksi ini nih kalau kita terima kesimpulan ulama tadi, ini redaksi bukan dari Nabi. Redaksi ini lemah. Tapi maknanya bahwa nur atau cahaya Nabi Muhammad pertama diciptakan itu dikukuhkan oleh dalil yang lain yang sahih. Saya bawa kitab ini. Ini kajian hadis, kajian penelitian dari salah seorang dosen Al-Azhar, namanya Dr. Ahmad Rajab Ahmad Adawi. Meneliti hadis-hadis, sebagian besar hadis yang berbicara tentang Nur Muhammad, bahwa ruh Nabi Muhammad atau Nur Muhammad makhluk pertama yang Allah ciptakan. Dikaji, Pak. Bikin buku orang itu. Zaman orang intelek itu kalau setuju atau nggak setuju, bikin argumen, bikin dalil, dikaji sama beliau. Apa kesimpulannya? Saya kasih tahu kesimpulannya. Ini hadis-hadis setelah dikaji, memang hadis yang tadi dhaif, tapi ada hadis-hadis lain. Kesimpulan beliau apa? Hadis-hadis yang berbicara tentang kebermulaan ruh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Jadi jangan serta-merta kalau ada bilang ini hadis dhaif, otomatis pasti kesimpulannya salah. Belum tentu, Pak. Bisa jadi ada hadis lain atau dalil lain yang mengukuhkan. Kita harus paham itu. Nanti akan saya bacakan beberapa petikannya. Di samping ada isyarat dari beberapa ayat Al-Quran. Nah, kemudian yang ingin saya tekankan sebelum saya jelaskan masalah ini, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa segala sesuatu selain Allah itu adalah makhluk. Hadis itu artinya sesuatu yang ada dari ketiadaan. Jadi kalau ada orang bilang Nur Muhammad itu berasal dari Allah, kayak terhembuskan dari zat Allah dan dia bersifat qadim, itu salah. Kalau ada yang mengatakan Nur Muhammad itu berpisah dari zat Allah, berpisah begitu, Allah kemudian memisahkan sesuatu dari dirinya, sesuatu namanya Nur Muhammad itu, dan Nur Muhammad disebut qadim, tidak berulang, itu salah. Itu bukan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang akan saya jelaskan ini ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyebutkan bahwa ruh Nabi Muhammad itu makhluk, bukan sesuatu yang qadim, makhluk yang pertama kali Allah ciptakan. Oke Ustaz, kok sepanjang-panjang, dalilnya mana? Baik. Kalau kita bicara dalil, lebih enak nanti kita agak ke belakang dikit ya Pak. Kita pengen ulama ngomong kayak gimana.
Soalnya begini, kalau kita kan percaya kalau ulama ahli udah ngomong, udah pasti ada dalilnya. Ini kita sebagai orang awam ini harus menenangkan mindset semacam itu. Kalau ada orang terbukti sebagai ahli, sebagai ulama besar, diakui karya-karyanya secara luas, terus ngomong sesuatu, kitanya belum tahu, belum paham, itu ulama udah pasti ngomong berdasarkan dalil. Cuma kadang-kadang kita nggak tahu dalilnya, gitu ya. Nah, sekarang saya bawa kitab ini, kitab dikaji di banyak pesantren, termasuk di Al-Azhar Asy-Syarif. Hasyian Ad-Dasuqi ala Syarah Ummil Barahin. Syekh Dasuqi ini ulama besar, pakar ilmu akidah. Kan suka ada orang bilang katanya akidah yang menyebutkan ruh Nabi Muhammad diciptakan pertama kali itu akidah yang sesat. Oke, ini saya bawa imam, salah satu imam dalam ilmu akidah. Ada yang mengatakan itu keyakinan bertentangan dengan Al-Quran. Anda bisa membayangkan ulama besar ngomong seperti bertentangan dengan Al-Quran? Ya, lihat. Syekh Dasuqi, ini kitab ini adalah anotasi atau catatan kaki untuk Syarah Ummul Barahin. Karangan siapa Ummul Barahin? Karangan Imam Sanusi. Imam Sanusi ulama besar Ahlussunnah wal Jamaah. Halaman 23 cetakan Darul Kutub Al-Islamiyah. Benar nggak bahwa ruhnya Nabi Muhammad atau nur Muhammad itu makhluk yang pertama kali Allah ciptakan? Ya, ini jawaban beliau. Imam Sanusi menyebut ruh Nabi Muhammad itu dengan istilah sirrul kainat. Sirrul kainat, rahasia di balik alam semesta. Jadi dalam pandangan sebagian ulama, alam semesta ini tercipta melalui ruhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi makhluk apa enggak? Ruhnya Nabi Muhammad makhluk Allah ciptakan. Kata Syekh Dasuqi ketika menjelaskan ungkapan Imam Sanusi sirrul kainat, kata beliau, maksud dari sirrul kainat wa yasih ayyurad bihi al-asal li anna nurahu. Nih, ini yang ingin saya, karena cahaya kalau disebut nur artinya cahaya, kalau disebut ruh, nur Muhammad, ruh Muhammad itu maksudnya sama Pak. Artinya sesuatu ruhnya Nabi Muhammad yang bersifat non fisik yang Allah ciptakan. Kalau saya sebut nur Muhammad atau ruh Muhammad itu maksudnya sama. Li'anna nurahu alaihi salam aslun likulli mawjud. Cahaya Nabi Muhammad itu adalah asal muasal dari segala sesuatu yang ada, tapi dia makhluk. Allah nyiptain ruhnya Nabi Muhammad dulu, setelah itu baru diciptakan sesuatu yang lain. Nanti ada orang suka ngomong begini, tapi kan ada hadis Ustaz yang bilang yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam. Ada yang mengatakan al-arsh, ada yang mengatakan al-ma, ada riwayat menyebutkan al-ma. Ya, ulama menjawab itu sesuatu yang disebut al-qalam, al-arsh, al-ma itu awaliyah idhofiyah. Itu pertama setelah ruhnya Nabi Muhammad. Yang pertama, beneran pertama itu ruhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan saya ngomong Pak. Aslun likulli mawjud. Nih, dengarkan Pak. Ini ulama akidah yang ngomong. Ahlussunnah wal Jamaah asli. Faqad khalaqallahu min nurihi jami'al mawjudat. Allah telah menciptakan dari cahaya Nabi Muhammad itu segala sesuatu yang ada. Bumi, langit dengan segala isinya ini berdasarkan penjelasan beliau Allah ciptakan melalui nur atau ruh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa ini yang ngomong? Asy-Syaikh Dasuqi, ulama besar Ahlussunnah wal Jamaah. Bapak pernah? Ini ahli akidah. Saya akan bawakan setiap ulama dalam keahlian masing-masing. Sekarang ahli tafsir Pak, ahli tafsir. Tadi kan ahli akidah nih, ahli tafsir. Supaya orang tahu bahwa kalau ada orang berkeyakinan semacam ini, itu dalilnya ada dan banyak ulama mengamini itu, bukan sesuatu yang sesat. Jangan gampang menyesatkan kalau kita nggak tahu dalil kesesatannya. Nah, tapi ingin saya tekankan Pak, ini keyakinan sebetulnya nggak wajib diyakini oleh setiap muslim.
Gak wajib. Karena ini menyangkut sesuatu yang bersifat dhanni. Artinya kalau ada orang gak percaya, oh saya gak percaya Ustaz, ya udah terserah, kaum muslim tetap. Selam yang wajib dipercaya itu apa? Bahwa Rasulullah adalah utusan Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah, semua muslim wajib percaya itu. Wajib percaya bahwa beliau dengan datang dengan mukjizat namanya Al-Qur'anul Karim, wajib percaya. Tapi yang beginian ini nih, benar gak bahwa ruhnya Nabi Muhammad itu makhluk pertama yang Allah ciptakan? Itu bukan kewajiban pokok dalam akidah. Percaya silahkan, gak percaya silahkan. Cuma saya menjelaskan ini, meluruskan kesalahpahaman sebagian orang. Kalau Anda tidak percaya, jangan menyesatkan yang percaya. Karena yang percaya ini ulama-ulama gede juga, punya dalilnya juga. Sekarang mufassir, Imam Qurtubi punya tafsir Al-Qurtubi, mufassir ini bilang. Coba kalau Anda ingin bilang, oh ini gak ada dalil dari Al-Quran, oh ini ahli Al-Quran yang ngomong, Qala Al-Qurtubi. Nah ini ada kitab kedua, ini kutipan-kutipannya banyak, gak bisa saya jelaskan. Sayyiduna Muhammad minal bad'i ilal abad fil Quran wa sunnah. Kalau pengen tahu dalil-dalil kebermulaan Nur Muhammad yang tadi kita jelaskan, ini kita menjelaskan dalil-dalilnya dari Al-Quran dan sunnah. Bagi yang suka ngomong gak ada dalilnya, nah ini dalilnya nih isinya gitu. Berapa halaman? 140 halaman. Oh bicara dalil banyak, seabrak-abrak. Kata Imam Qurtubi ketika menafsirkan ayat wa umirtu li an akuna awwalal muslimin, aku diperintahkan untuk menjadi awwalul muslimin, yang pertama kali berserah diri kepada Allah. Nabi Muhammad itu diperintahkan oleh Allah untuk berkata, aku yang pertama kali berserah diri kepada Allah. Ketika menafsirkan ayat itu, Imam Qurtubi menyebutkan annahu awwalul khalq ajma. Beliau Nabi Muhammad itu adalah makhluk yang pertama. Imam Qurtubi yang ngomong, bukan saya. Kemudian ada lagi kutipan beliau menyebutkan annahu awwaluhum likaunihi muqaddaman fil khalqi alaihim. Nabi Muhammad itu disebut yang pertama dari kalangan manusia. Kenapa? Karena dia didahulukan penciptaannya dari makhluk-makhluk yang lain. Nabi Muhammad SAW makhluk pertama dari sisi ruhaniyahnya, bukan jasadnya. Imam Qurtubi itu dari ahli tafsir. Sekarang ahli tasawuf, ulama besar dalam tasawuf, Imam Ibnu Ajibah yang punya Iqadul Himam fi Syarih Al-Hikam, mengutip pendapat Mursi Abdul Abbas, ulama besar dalam tarekat Syadziliyah. Kata Mursi Abdul Abbas, al-anbiya khuliqu minar rahmah. Para nabi itu diciptakan dari rahmat. Wa nabiyuna sallallahu alaihi wasallam huwa ainur rahmah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat itu sendiri. Artinya para nabi itu diciptakan melalui spirit atau ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya banyak menemukan Imam Alusi, dari ulama-ulama pakar akidah, Imam Laqani, Imam Dardir yang punya Kharidah Bahiyah, mengakui bahwa Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah makhluk yang pertama kali Allah ciptakan. Dan imam-imam yang lain banyak sekali. 1, 2, 3. Bisa dijadikan kajian bermajelis-majelis. Cuman kita di zaman instan begini harus bisa meringkas-ringkas. Oke, itu ulama untuk membuktikan bahwa ini bukan pendapat yang asing dan aneh. Sekarang saya bicara dalil. Dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadis bunyinya begini, Pak. Rasulullah itu pernah ditanya, mata kunta nabiyan ya Rasulullah. Rasulullah, kapan engkau menjadi nabi? Bapak kalau ditanya begitu jawabannya apa coba? Fisinil arba'in, usia 40 kan? Nabi Muhammad itu jadi nabi usia 40 kan? Kalau kita ditanya begitu, jawaban kita Nabi Muhammad itu jadi nabi usia 40. Ada hadis menyebutkan Nabi Muhammad jawabannya nggak begitu. Nih, hadisnya menyebutkan kuntu nabiyyan
wa Adam bainar ruhi wal jasad. Aku ini sudah menjadi nabi sementara Adam masih di antara ruh dan jasad. Artinya belum selesai penciptaannya. Penciptaan Nabi Adam belum selesai, Nabi Muhammad udah jadi nabi duluan. Maksudnya gimana ini? Kan beliau jadi nabi kan pada abad ke-7. Kok bisa dikatakan sebagai nabi sebelum Nabi Adam diciptakan? Ya, yang tadi saya katakan itu tadi. Dari sisi jasadiahnya, dari sisi jasadnya, beliau lahir pada abad ke-7, pada abad ke-6 ke-7, iya. Yang dikatakan kuntu nabiyan, aku menjadi nabi itu min haitsu ruhaniyah, dari sisi ruhaniyahnya. Jadi kalau ditanya nabi yang beneran pertama itu dari sisi ruhaniyah, ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu enggak bertentangan dengan keyakinan bahwa Nabi Adam adalah nabi pertama. Memang nabi pertama Nabi Adam dari sisi jasadiahnya. Dari sisi penampakannya di alam semesta ini. Dari sisi penampakannya di alam semesta, Nabi Adam nabi pertama. Dari sisi hakikat atau dari sisi ruhaniyah, Nabi Muhammad lah nabi pertama. Dari mana itu dalilnya? Hadis yang tadi saya sebut. Kuntu nabiyyan wa Adam bainar ruhi. Dan sanad hadis ini sahih berdasarkan penelitian beliau ini, sanad hadisnya sahih, bukan hadis dhaif, bukan hadis maudhu'. Nah, sekarang saya kutipkan ahli hadis. Tadi saya sudah ngomong ahli tafsir, ahli akidah, ahli tasawuf. Sekarang ahli hadis. Ada namanya Abdul Rauf Al-Munawi yang punya Faidul Qadir, ahli hadis besar di Mesir. Kata beliau apa? Ketika menjelaskan hadis yang tadi saya sebut, kuntu nabiyyan, aku sudah menjadi nabi. Kata beliau, kuntu nabiyyan lam yaqul kuntu insana wala kuntu mawjudan. Nabi tidak menyebut aku adalah manusia atau aku adalah sesuatu yang ada. Beliau menyebutkan ketika ditanya kapan engkau menjadi nabi, jawaban beliau kuntu nabiyyan, aku sudah menjadi nabi ketika Adam di antara ruh dan jasad. Kata beliau, itu bunyi redaksi itu isyarah ila anna nubuwwatahu kanat mawjudah fi awwali khalqiz zaman. Itu sebagai isyarat bahwa kenabian Nabi Muhammad sudah ada pertama kali ketika waktu diciptakan. Artinya kenabian yang paling awal itu kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi alamil ghaib, di alam gaib, duna alamis syahada, bukan alam syahada. Alam syahada itu alam yang tampak, yang terlihat di alam semesta ini. Fi alamis syahada, di alam yang tampak, Nabi Adam nabi pertama. Fi alamil ghaib awwalul anbiya, nabi yang pertama itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu dalil hadis itu yang bilang. Jadi ini bukan dongeng, bukan khurafat para sufi. Maksudnya ada yang bilang ini khurafat para sufi, bukan khurafat para sufi. Ada lagi hadis lain. Nanti saya nyebutin dari Al-Quran, Pak. Tenang. Dalil dari Al-Quranul Karim. Sekarang kita bicara hadis. Ada hadis panjang. Di sini dikutipkan ini di kitab yang tadi saya sebut Nadhrah Ilmiyah, ini judulnya. Nadhrah Ilmiyah fi Ahadits Al-Awwaliyah. Ini kitab mengkaji hadis-hadis yang bicara tentang Nur Muhammad. Banyak hadisnya. Kita nggak cukup waktu untuk membahas semuanya. Ada hadis panjang, tapi di balik penggalan panjang hadis ini ada satu ungkapan bunyinya begini. Nabi menyebut dirinya begini bunyinya Pak. Wa ja'alani fatihan wa khataman. Allah menjadikanku sebagai fatih. Fatih itu artinya pembuka. Khatam artinya penutup. Nabi bilang dalam hadis bahwa Allah menjadikannya sebagai pembuka dan penutup. Pembuka apa maksudnya? Ulama memaknai pembuka yang dimaksud adalah pembuka wujud alam semesta. Berdasarkan hadis ini. Siapa ini yang ngomong Pak? Asy-Syaikh Al-Hafidz Abdullah Ibn As-Siddiq Al-Ghumari.
Syekh Al-Ghumari. Saya punya bukunya, kompilasi karangan beliau, ulama besar dari Maroko. Itu gurunya para ulama Al-Azhar, gurunya Syekh Ali Jum'ah, gurunya Syekh Ibrahim Abdul Ba'ith Al-Katani, gurunya banyak sekali ulama Al-Azhar berguru sama beliau. Kompilasi karyanya 19 jilid segini nih. Mausu'ah Syekh Al-Ghumari 19 jilid segini. Ulama besar, ensiklopedis, ahli hadis, ahli usul fikih, ahli tafsir, ahli mutafannin, ulama ensiklopedis. Jarang-jarang ada ulama kayak begitu. Yang ngomong bahwa Nur Muhammad atau ruh Nabi Muhammad, makhluk pertama, itu adalah Syekh Abdullah ibn As-Siddiq Al-Ghumari. Ulamanya para ulama, imam min a'immatil muhaddisin, ahli hadis. Nih, ketika menjelaskan wa ja'alani fatihan wa khataman, qala al-hafidh Abdullah ibn As-Siddiq rahimahullah, ay fatihan li khalqil mawjudat. Ketika Nabi menyebut dirinya sebagai pembuka, pembuka apa maksudnya kata beliau? Pembuka keterciptaan segala makhluk. Hadis yang bilang begitu, bukan orang sufi yang bilang begitu, itu hadis yang bilang. Wa khatiman atau wa khataman li dhuhurin nubuwat, disebut sebagai khatam atau penutup. Penutup apa maksudnya? Penutup dari zuhurin nubuwat, penampakan kenabian di alam semesta. Jadi beliau itu menghimpun kemuliaan pertama, kemuliaan terakhir. Nabi pertama dari sisi ruhaniyah, nabi terakhir dari sisi penampakannya di alam musyahadah, atau alam jasadiyah. Beliau nabi terakhir dari sisi kemunculannya, nabi pertama secara hakikatnya. Terhimpunlah pada diri beliau kemuliaan pertama sekaligus kemuliaan terakhir, karena beliau adalah imamnya para nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis. Ini kalau misalnya saya di sini bicara hadis-hadis, kan ada yang bilang hadis dhaif. Ya, hadis dhaif yang Anda jadikan sandaran itu salah satu hadis yang memang tertolak. Tapi ada hadis-hadis lain yang menguatkan itu, dan hadisnya bisa dipertimbangkan kesahihannya. Baik, sekarang saya bicara dalil dari ayat Al-Qur'anul Karim. Ayat Al-Qur'an, lihat Pak. Dalil dari Al-Qur'an. Mana isyarat yang menunjukkan Nabi Muhammad itu adalah makhluk pertama. Baik, satu ayat. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Bapak lihat Al-Qur'an. Sekarang mah gampang Pak, pakai handphone. Cek di handphone Android Bapak kata awwalul muslimin. Awwalul muslimin. Itu gampang sekarang. Kita bisa cek di handphone awwalul muslimin. Itu kata awalul muslimin artinya apa? Yang pertama kali berserah diri kepada Allah. Muslim pertama gitu. Muslim pertama. Dan Bapak tahu nggak? Gelar awalul muslimin itu tidak disandang oleh nabi manapun kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya mau nanya. Itu beliau disebut yang muslim pertama. Sementara beliau lahirnya setelah nabi-nabi yang lain. Nabi Adam, Idris, Nuh, Musa, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, sampai kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, baru Nabi Muhammad. Pertanyaan kita sekarang, kok bisa? Beliau kan munculnya paling belakang nih. Kok bisa disebut muslim pertama? Pertanyaan kan? Ini ayat Al-Quran. Muslim pertama. Nah, jawaban para ulama, Bapak Ibu sekalian, beliau disebut muslim pertama yang berserah diri pertama kali kepada Allah dari sisi ruhaniyahnya. Karena ruhnya beliau itu adalah makhluk pertama. Karena itu makhluk pertama, maka beliaulah yang pertama kali layak disebut sebagai awwalul muslimin. Al-Quran paling, ayo kita baca ayat. Qul inna sholat wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Nabi Muhammad diperintahkan dalam ayat tersebut untuk berkata, aku awwalul muslimin.
Muslim yang pertama. Disuruh sama Allah, suruh berkata bahwa aku adalah Muslim yang pertama. Lihat, satu. Ayat yang lain bilang begini, Pak. Walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'aw wa karaha. Dan kepada Allah lah berpasrah. Walahu aslama, kepada Allah lah berpasrah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Lihat, ini ayat bilang semua yang di langit, semua yang di bumi pasrah sama Allah. Tadi ayat menyebutkan yang pertama kali pasrah itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kesimpulannya apa? Kesimpulan logiknya apa? Berarti kalau begitu beliau makhluk pertama yang Allah ciptakan, karena Allah mengatakan semua makhluk pasrah kepadanya. Semua makhluk pasrah kepadanya. Di ayat yang lain disebutkan beliau yang pertama kali pasrah. Berarti kalau begitu beliaulah makhluk pertama dari sisi ruhaniyahnya, bukan dari sisi jasadiahnya. Ayat Al-Quranul Karim. Sekarang mari kita baca penjelasan para mufassir, Pak. Khawatir kalau Nuruddin yang ngomong, Anda siapa Nuruddin? Anda tidak paham Al-Quran. Baik, saya tidak paham Al-Quran, kan saya ketikan orang-orang yang paham Al-Quran. Para mufassir ketika menjelaskan awalul muslimin. Sebab ada ayat lagi menyebutkan, di ayat yang lain belum disebutkan wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Aku diperintahkan untuk berkata, untuk menjadi yang pertama kali pasrah. Itu nggak ada, Pak. Nabi yang lain yang dapat perintah semacam itu nggak ada kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Ada ayat lain bunyinya begini, Pak. Nanti saya akan jelaskan penjelasan para mufassir. Nah, jamaah minal mufassirin, sekelompok mufassir, dzakar jamaah minal mufassirin. Ayatnya begini, wa id akhadna minan nabiyina mitsaqahum. Ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi. Ini perjanjian Allah dengan para nabi di mana? Jelas di alam ruhani, bukan di alam jasadi. Wa id akhadna minan nabiyina mitsaqahum wa minka. Tatkala kami mengambil perjanjian dari para nabi dan darimu, wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Ini ayat oleh sebagian mufassir disimpulkan bahwa Nabi Muhammad makhluk pertama. Karena ada bunyi ayat tadi bunyinya wa id akhadna minan nabiyina mitsaqahum wa minka. Nabi Muhammad pertama kali disebut dalam ayat itu. Allah mengambil perjanjian dengan para nabi, minan nabiyyin. Kemudian disebutkan wa minka, dan darimu wahai Muhammad. Pertama kali disebutkan. Baru disebutkan wa minka wa min Nuh, baru disebutkan Nabi Nuh, baru Nabi Ibrahim, baru Nabi Musa, baru Nabi Isa. Kenapa Nabi Muhammad disebutkan pertama? Sebagian mufassir di sini disebutkan Imam Tobari yang punya Jami'ul Bayan 23 jilid segini, Imam Tobari. Imam Tobari, Ibn Al-Wahidi fil Wasit, Ibn Arafah Al-Mawardi fil Nukat wal Uyun, Al-Izz Ibn Abdissalam Sultanul Ulama, Al-Imam Al-Qurtubi, Imam Al-Baghawi, Ibn Atiyah Al-Khazin, Tafsir Al-Khazin, As-Sam'ani, Ibn Al-Jawzi, Syihab, Ismail Haqqi, Imam Alusi. Mereka menyimpulkan berdasarkan ayat tersebut bahwa Nabi Muhammad adalah makhluk pertama. Saya kutipkan beberapa perkataan mereka. Ketika disebutkan dalam Al-Quran wa minka, dan darimu wahai Muhammad, mereka menyebutkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bunyi hadisnya begini, Pak. Kuntu awwalan nabiyyina fil khalq. Nabi dalam sebuah hadis menyebutkan, aku adalah nabi pertama fil khalqi, dalam penciptaan. Ini nabi pertama yang diciptakan berdasarkan riwayat. Wa akhiruhum fil ba'thi, sekaligus nabi terakhir yang dibangkitkan. Yang dibangkitkan maksudnya apa? Bukan dibangkitkan, maksudnya diutus, diutus. Nabi terakhir yang diutus, tapi nabi pertama yang diciptakan.
Ini riwayat disebutkan oleh mufassir-mufassir yang tadi kita sebutkan namanya ketika menjelaskan ayat wa id akhadna minan nabiyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Banyak ini ungkapan-ungkapannya. Walhasil, pasti ada di antara Bapak Ibu yang bertanya sebelum kita tanya jawab, apa pentingnya Ustaz bahas beginian? Sekarang saya mau bahas itu. Penting mengenal Nabi Muhammad dari sisi rohaniahnya buat apa? Kita ini Pak, sebagai muslim dikasih kehormatan sama Allah Subhanahu wa taala menjadi umat dari Nabi yang terakhir, yang paling mulia, yang pertama kali diciptakan dan paling diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kalau kita melihat Nabi Muhammad hanya dari sisi jasadiahnya saja, maka hubungan kita itu udah putus. Bener kan? Kan udah wafat Nabi Muhammadnya. Nabi Muhammadnya adanya di Madinah. Kalau memang Nabi Muhammad itu hanya kita lihat dari satu sisi saja, dari sisi jasadnya saja, jasad beliau sudah terbaring di kota Madinah. Putus hubungannya dengan kita. Tapi kalau kita meyakini beliau bukan hanya dari sisi jasadiahnya, tapi juga dari sisi ruhaniyahnya, maka ruh itu tidak mengalami kematian. Roh manusia biasa aja nggak mengalami kematian, apalagi ruhnya para nabi, apalagi ruhnya imamnya para nabi. Kalau kita merasa Nabi Muhammad itu hidup dengan ruhnya, maka kita sebagai muslim akan merasa hidup sebagai sosok yang terbimbing terus menerus. Manakala punya masalah, terlilit oleh masalah hidup, mentok sana mentok sini, memang minta sama Allah Pak, harusnya itu minta sama Allah. Tapi normalnya kita ini, kalau kita punya masalah, Bapak kan datang ke teman, minta tolong sama teman, kan begitu. Kalau anak punya masalah, ngadu sama orang tua, Pak tolong aku Pak, aku udah kepepet seperti ini, ngomong sama orang tua. Kalau bini punya masalah, ngomong sama suami. Suami kalau mau curhat sama istri, kan begitu. Apakah itu musyrik Pak? Kalau kita melibatkan makhluk untuk menyelesaikan masalah kita, musyrik apa enggak itu? Ya enggak lah. Toh selama meyakini bahwa yang memberi pertolongan secara hakiki itu hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Semua kita meyakini itu. Ulama mengajari kita, Pak. Kalau kita sebagai muslim ini, kita tidak ditinggalkan oleh Nabi kita. Nabi Muhammad SAW senantiasa menyertai umatnya dengan ruhnya, bukan dengan jasadnya. Karena Nabi Muhammad senantiasa hadir dalam hidup kita, beliau imam dan panutan kita. Manakala kita terperosok ke dalam masalah hidup yang berat, ulama banyak menyarankan perbanyak baca sholawat kepada Rasulullah SAW. Dia bisa menjadi wasilah pertolongan Allah kepada kita. Wasilah. Bukan beliau yang ngasih pertolongan, wasilah pertolongan Allah kepada sebaik-baiknya makhluk, kemudian terlimpah kepada kita. Hidup kita bisa lebih tenang. Kita tidak menjadi muslim yang bimbang karena kita punya imam. Makanya ada ungkapan itu ulama bilang al-ikthar minas shalah wassalam syaikhun liman la syaikha lahu. Banyak membaca sholawat sama Nabi Muhammad itu adalah guru bagi orang yang gak punya guru. Seolah-olah gurunya itu langsung secara spiritual tentunya. Nabi Muhammad membimbing kehidupan kita, asal koneksi batin kita terhubung dengan sosok yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Itu pentingnya. Karena ruh Nabi Muhammad masih ada, kita jangan sampai kehilangan arah dan seolah-olah tidak merasa punya pemimpin dan imam. Imam kita masih ada, Nabi Muhammad menyertai kita. Karena itu mari kita sama-sama mengajak diri kita untuk memperbanyak sholawat kepada kekasihnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aktafi bihadzal qadar. Saya cuma sampai di sini. Naftah babal as'ilah. Kita buka pintu pertanyaan. Tafadhal.